Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Sambil menunggu kehadiran Pak Menteri Koperasi dan UKM, saya diberi tugas oleh Pak Deputi SDM Kemenkop UKM, Pak Arif Rahman, untuk memoderasi eh, acara kita pagi ini. Mohon izin untuk saya dapat menyampaikan tata tertib diskusi kita. Yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk dapat mudahkan otomatis. Ya, selamat pagi Pak Menteri. Pagi ya. Pagi, ya. Selamat bergabung. Ini telah hadir Pak Menteri bersama kita, 83 perwakilan dari stakeholders, dinas-dinas, dan ya tentunya nanti yang terkait dengan program e-learning yang akan kita luncurkan. Baik, kita izin untuk memulai Pak Menteri. Pertama-tama kita akan mulai dengan tata tertib. Sekali lagi mohon dapat di-mute Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, host juga dapat membantu. Baik. Buka. Kita akan mulai langsung dengan arahan dari Pak Menteri terkait dengan program yang akan diluncurkan e-learning Dia tuh nggak boleh yang ngasih nomor password ke siapapun. Ini kayaknya ada rahasia. Ayo kasih tertibin dulu tuh, Fik. Ini ya, masih ada yang bicara. Mohon dapat di-mute, Bapak. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Pak Menteri dapat menyampaikan sambutan dan juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan e-learning edukukm.id ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu, bagaimana bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga tetap sehat ya. Semua. Oke, gimana yang lain? Sudah cukup bagus? Sudah Pak, sudah. Bu Emma, mohon di-mute ya. Baik, silakan Pak Menteri. Ini host tolong di-auto-mute aja semua. Maaf, Pak Menteri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sama-sama sedang menghadapi masalah besar, yaitu UMKM kita yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menjadi perhatian kita semua. Kita semua harus kerja keras, berjuang keras, agar kita bisa membantu UMKM untuk tetap bisa bertahan, dan bahkan kita arahkan bagaimana mereka juga bisa melakukan penyesuaian bisnis untuk mengatasi situasi yang sulit ini. Nah, kami pemerintah sedang berusaha dan beberapa sudah diselesaikan. Yang pertama mungkin ingin saya sampaikan mengenai stimulus fiskal ya, untuk membantu masalah cash flow dari para UMKM ini lewat relaksasi pembiayaan ya. Jadi skemanya saya kira sudah 6 bulan cicilan di lembaga pembiayaan, perbankan, dan koperasi simpan pinjam. Ini sekarang sudah mendapatkan subsidi ya, bunganya yang saya kira nggak usah terlalu detail saya jelaskan, termasuk penghapusan pajak ya. Jadi bukan dihapuskan, tapi tadi seperti cicilan bunga kreditnya dibayarkan pemerintah. Ya,
lalu pajaknya juga dibayarkan oleh pemerintah, dan kemudian ada stimulus pembiayaan baru, baik yang sudah existing maupun yang sama sekali belum terhubung dengan perbankan, dengan lembaga pembiayaan. Nah, ini menyangkut bukan saja KUR, tapi juga dana bergulir lewat BLU pemerintah, termasuk juga debitur yang di BPR dan BPRS, koperasi simpan pinjam. Ya, dan total dari seluruh ultramikro yang menjadi debitur di pajak pembiayaan tadi ada 60 juta lebih. Nah, kemungkinan memang ini ada overlap. Ya. Nah, kemungkinan ada overlap, ada satu debitur yang minjam di beberapa sumber pembiayaan. Nah, tapi paling tidak itu data yang bisa kita peroleh by name, by address. Nah, sementara kami masih mau mengusulkan ultra mikro, ya, yang pinjamannya di bawah 10 juta, datanya kan ada 60 juta, gitu ya. Nah, itu kita mau usulkan untuk menerima program bantuan sosial. Nah, tapi kami kesulitan data detail berapa yang betul-betul sudah bisa digolongkan sebagai kelompok miskin baru, sebagai masyarakat miskin baru, supaya kita dorong masukkan ke program BLT. Jadi kami butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian mengenai data ultramikro, ya, yang detail, yang memang sudah tidak berusaha, tidak ada demand lagi, mereka membutuhkan bansos, sehingga kita usulkan ke program BLT. Nah, kemarin saya di Ratas sudah menyampaikan, tapi memang karena data kita masih data mentah, ya, masih, jadi estimasi kebutuhan dana BLT-nya belum bisa dihitung. Jadi kemarin di Ratas tidak dilanjutkan pembahasan. Jadi memang kita butuh data yang lebih detail, ya. Nah, hari ini saya kira kita ingin meluncurkan program pelatihan kewirausahaan, manajemen koperasi, kejuruan dan standarisasi secara online di masa COVID-19 ini. Nah, ini saya kira penting seluruh pelatihan-pelatihan kita, ini kita harus geser menjadi pelatihan secara online supaya kita tetap menjaga protokol COVID-19. Nah, nanti tentu ada pengantar dari tutor dan motivator yang kompeten dengan berkonsep one-stop services yang dapat diakses melalui website edukukm.id. Nah, pelatihan ini dilengkapi dengan kuis sebagai indeks pengujian akhir, yang pada akhirnya peserta akan mendapat surat keterangan online untuk dapat digunakan pada fasilitas lanjutan di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, seperti yang saya katakan tadi, materi-materi pelatihan ini harus disusun sesuai dengan kebutuhan saat ini UMKM menghadapi masalah yang sangat besar. Saya kira masih banyak opportunity. Kalau kita lihat yang demand-nya sangat tinggi, ini ambil contoh misalnya produk hobi outdoor dan indoor seperti game dan perlengkapan olahraga, sekarang penjualannya naik 70%, ya. Lalu produk kesehatan, masker, sanitizer, termometer naik 90%. Produk makanan dan minuman herbal atau instan naik 200%. Dan produk bahan pokok naik 350%. Ini dari satu sumber Bukalapak saja. Jadi dari situ kan sebenarnya tidak semua UMKM ini demand-nya habis begitu. Jadi
masih ada yang opportunity untuk tetap bisa bertahan, bahkan bisa tumbuh. Nah, karena itu memang nanti pelatihan-pelatihan ini diarahkan untuk supaya mereka bisa banting setir lah untuk mencari peluang bisnis baru. Seperti pelatihan cara membuat APD, masker, ya, hand sanitizer, minuman herbal, dan lain sebagainya. Saya kira pelatihan-pelatihan semacam ini sudah banyak juga dilakukan oleh inisiatif-inisiatif masyarakat. Jadi kami, saya kira kita lewat kementerian dan Bapak Ibu sekalian di daerah ini bisa kita perluas ya program-program pelatihan yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk tahap pertama pelatihan online, materi yang akan diberikan kepada koperasi dan UMKM meliputi materi kewirausahaan tadi ya, kejuruan dan standarisasi. Jadi mungkin tadi pembuatan APD, hand sanitizer, masker kain, ya. Nah, pelatihan marketing, pemasaran berbasis e-learning sekarang ini penting ya. Digitalisasi ini UMKM sekarang menjadi momentum bagi kita karena kita tahu yang bisa bertahan sekarang ini justru adalah yang sudah terhubung dengan market online. Nah, lalu saya kira pelatihan kompetensi berbasis e-learning, ya peluang menjadi wirausaha di sektor barang dan jasa pemerintah juga ini sekarang jadi penting karena sudah ada instruksi dari Presiden sekarang kementerian, lembaga dan BUMN dalam pengadaan barang dan jasanya harus memprioritaskan produk dan jasa UMKM. Lalu pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis digital. Ya, ini saya kira beberapa hal saja yang mungkin perlu di-highlight di sini untuk materi-materi pelatihan yang sekarang sangat dibutuhkan. Nah, setelah pelatihan nanti akan ditindaklanjuti dengan mencoba menghubungkan dengan akses pasar, tentunya dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Nah, akses pasar itu memang kita harus hubungkan, ya. Saya kira inisiatif yang dibuat oleh Deputi Propasar menerbitkan katalog APD, hand sanitizer, masker, ya itu cukup bagus responnya karena juga dikurasi oleh Daruma, ya yang kita tahu punya otoritas bisnis di sektor alat kesehatan. Nah, karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, program e-learning Kemenkop dan UKM secara resmi kami buka. Semoga pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM ini menjadi semakin mudah, murah, dan mudah ya dan berkualitas tentunya. Nah, ini saya kira harus menjadi spirit kita semua untuk menjadi bagian gerakan UMKM untuk bisa bangkit di tengah pandemi COVID-19. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas arahan dan juga telah membuka kegiatan ini. Mungkin kita akan melanjutkan, mohon izin Pak Menteri untuk ke sesi berikutnya, ada sesi diskusi, tentunya narasumber utamanya Pak Deputi SDM, Pak Arif Rahman, dan juga ada Kang Binto Rahmada. Mungkin mohon izin Pak Menteri juga dapat meninggalkan Zoom board ini, apabila ada kegiatan lain. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Tentunya seperti kita pahami, dampak dari pandemi ini ada fase-fasenya. Mulai dari fase mitigasi atau survival, yang kemudian berikutnya adalah bagaimana recovery, re-establish dan develop, dan sampai dengan bisa tumbuh dan berkelanjutan.
Working from home, physical distancing, ini adalah kata-kata yang terus diulang-ulang, terus ada dalam lini masa media sosial kita, di WhatsApp group, saling mengingatkan dan seterusnya, sehingga ini juga mengubah behavior, perilaku dari masyarakat yang tentunya sebagai pelaku UMKM kita juga harus beradaptasi dengan kondisi yang perubahannya sangat signifikan ini. Edu KUKM tentunya telah didesain oleh Deputi SDM Kementerian Koperasi UKM untuk bisa dapat mengakomodir peluang-peluang yang memang hadir dalam kondisi penuh tantangan ini. Bagaimana strateginya, bagaimana insight dari market kondisi hari ini, ya seperti tadi juga disampaikan Pak Menteri, di sisi yang lain ada yang decline, ada yang menurun, tentunya ada juga yang growth gitu. Beberapa sektor tadi disampaikan. Telah hadir juga seperti yang tadi saya sampaikan di sini Pak Arif Rahman selaku Deputi SDM dan Kang Wintor Rahmada selaku pegiat dari online marketers, affiliate marketers. Tapi untuk memulai diskusi kita, apa yang bisa disampaikan, mungkin saya berikan waktu kepada Pak Arif Rahman selaku Deputi SDM untuk dapat bercerita lebih dalam lagi terkait dengan program ini. Kami persilahkan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih sekali pada launching atau peluncuran program e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Hadir di sini rekan-rekan sejawat dari Bappenas, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta hadir narasumber nanti Pak Wintor Rahmada, tentu Bapak Ibu sudah mengenal semuanya, dan para kepala dinas dari seluruh Indonesia. Saya belum dapat datanya siapa berapa yang hadir, tapi mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Suara saya kedengaran ya Pak Vicky ya? Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Tadi Pak Menteri sudah meresmikan program Diklat e-learning Kementerian Koperasi dan UKM, dan tentu ini akan menjangkau ya, tentu akan dengan peluncuran ini kami mengharapkan akan menjangkau lebih banyak lagi usaha mikro, usaha kecil ya, untuk mengakses materi-materi pembelajaran yang sudah ada dan akan terus kami kembangkan. Program e-learning ini, dengan diluncurkannya program e-learning ini juga sebagai titik awal bagi seluruh jajaran Koperasi dan UKM, baik di pusat, kita Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga dengan rekan-rekan sejawat di provinsi dan kabupaten kota yang menangani pengembangan kapasitas koperasi dan UKM, ya, untuk nanti kita terus melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, ya, meskipun dalam suasana PSBB, ya, dalam suasana physical distancing. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tidak terhenti, ya, tidak terkendala dengan situasi itu, kita terus bisa melakukan aktivitas. Dan tentu
kami menyadari sebagai rintisan awal ya, pasti akan ditemui kekurangan ya, kelemahan. Untuk itu kami juga meminta kepada Bapak Ibu ya, rekan-rekan sejawat untuk memberikan masukan pada sistem yang sedang kami kembangkan, dan juga kita sama-sama nanti melengkapi kelemahan kekurangan yang ada, terutama modul-modul yang kita miliki masih terbatas, jenis pelatihan yang kita miliki masih terbatas, dan saya mohon kita nanti sama-sama melengkapi apa yang masih belum tersedia dan menjadi kebutuhan pelatihan di daerah Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan di tahap awal kita akan fokus dulu pada pelatihan yang menurut penilaian kami itu sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID ini. Ya. Jadi kita sudah punya modul pelatihan untuk pemasaran online. Ya. Ini akan mendorong bagaimana usaha mikro dan kecil yang saat ini terkendala dengan kemampuan pemasarannya secara online, kita akan dampingi, kita akan berikan pelatihan di bidang pemasaran secara online sehingga mereka nanti bisa terhubung dengan platform-platform digital ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com ya, dan banyak lagi supaya pemasaran mereka kemudian tidak terkendala. Kemudian yang kedua, tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan, ekspor juga kita punya peluang ya dalam suasana sekarang di mana produk-produk UMKM kita kemudian oleh negara di luar kita dinilai harganya jauh lebih murah karena nilai rupiah kita terdepresiasi ya, jadi ekspor juga punya peluang sehingga kami berupaya untuk memberikan kemampuan kepada rekan-rekan atau sahabat koperasi dan UKM ya untuk meningkatkan kapasitasnya di dalam tata kelola ekspor. Ini juga kita sudah menyiapkan modulnya, sudah menyiapkan narasumbernya, dan yang ketiga pelatihan tentang pemasaran di sektor pengadaan barang dan jasa ya. Ini juga kita sudah menyiapkan modulnya, narasumbernya. Mohon nanti Bapak Ibu apa yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu sudah bisa buka di edukukm.id ya. Jadi sekarang sudah bisa buka di sana. Mohon nanti kami diberikan masukan. Sistem informasi pembelajaran atau e-learning yang kami kembangkan tentu ini harus digunakan juga oleh Bapak Ibu di dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota. Jadi nanti dana DAK yang sudah kita sediakan ya, kami akan siapkan juga revisi juknisnya ya, agar Bapak Ibu nanti bisa menggunakan dana yang sudah kita alokasikan untuk pembelajaran ya, untuk peningkatan kapasitas SDM itu digunakan untuk pelatihan dengan menggunakan teknologi informasi. Bapak Ibu tidak perlu nanti Bapak Ibu Kepala Dinas tidak perlu mengembangkan sistem lagi, sistemnya bisa digunakan sistem kami ya. Jadi sistem kami nanti silakan dipakai dan semakin banyak yang menggunakan akan semakin banyak manfaatnya buat UKM kita. Ya, kemudian di masing-masing daerah tentu mempunyai kebutuhan yang spesifik ya. Di sana ada kebutuhan mungkin di Jawa Tengah ada kebutuhan pelatihan untuk kuliner yang spesifik, untuk kerajinan yang spesifik, itu silakan nanti disampaikan ke kami ya, kebutuhannya seperti apa. Kita nanti berkolaborasi, bersinergi ya. Apakah kalau misalkan anggarannya tersedia di kami,
untuk modul-modul kami upayakan menggunakan anggaran dari pusat ya. Tapi kalau karena kita kemarin baru mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, 30% lebih anggaran kami dipotong ya, atau disesuaikan, maka apabila nanti kemudian kebutuhannya banyak, kebutuhan tentang pelatihannya cukup banyak dan anggaran di kami terbatas, kita bisa bersinergi ya. Jadi kita akan menggunakan anggaran dari Bapak Ibu di dalam penyusunan modul. Dengan pelatihan berbasis teknologi informasi ini yang kami rasakan ya, tentu yang biasanya kita dalam satu kelas hanya bisa melayani 30 peserta ya, 30 sampai 50, ini nanti sekali tarik ya dalam pelatihan online ini bisa sampai 500 peserta kita layani. Jadi tentu kita berharap makin banyak lagi ya, makin banyak lagi usaha para pemilik usaha mikro dan kecil yang kemudian kapasitasnya bisa semakin kita tingkatkan ya. Kalau pada rancangan awal di DIPA kita hanya mentargetkan dengan pelatihan konvensional itu sekitar 25.000 peserta yang bisa kita jangkau. Dengan pelatihan online ini saya mempunyai optimisme ya, mempunyai minimal 2 juta ya, 2 juta usaha mikro dan kecil ini akan bisa kita layani. Nanti kita lihat buktinya dan mungkin bisa lebih dari itu ya, bisa lebih dari 4 jutaan karena ini akan transparan, akan bisa didetek ya dari sertifikat ya, dari sertifikat yang kita keluarkan nanti. Jadi dengan pelatihan ini nanti kita jumlahkan ya sertifikat yang kita keluarkan karena nanti sistemnya akan terhubung pelatihan di daerah ya, pelatihan yang disediakan oleh Bapak Ibu Dinas, kita akan upayakan sertifikatnya cukup dari kami saja ya, sehingga nanti akan ketahuan jumlah sertifikat total yang kita keluarkan ya itu berapa. Sertifikat itu menunjukkan bahwa peserta yang aktif ya ikut belajar sampai dengan dia mengikuti tes dan sampai kita nanti hubungkan dengan mitra-mitra yang menjadi kebutuhan usaha mikro dan kecil. Dan kalau dari sekedar katakanlah orang pengunjung ya, pengunjung web kita yang kemudian bisa menggunakan, memanfaatkan artikel-artikel yang kita siapkan ya, bahan-bahan ajar yang kita siapkan, atau memanfaatkan video-video yang Bapak Ibu sekarang sudah bisa cek ya, itu juga jumlahnya pasti akan lebih banyak lagi karena nanti ada berbeda cara mengaksesnya. Bagi rekan-rekan koperasi dan UKM yang akan mengikuti pelatihan tentu harus melakukan pendaftaran ya, dia harus menyampaikan mengisi formulir yang cukup detail data yang kami butuhkan. Tetapi untuk rekan-rekan UKM ya yang hanya akan memanfaatkan katakanlah modul-modul digital, akan memanfaatkan melihat bagaimana sih video-video tentang tata cara pembuatan produk tertentu. Ini mereka cukup mencantumkan nama dan email atau nomor HP ya. Jadi nanti akan terdata semuanya berapa juta ya, berapa juta produk layanan kita ini ya dapat dimanfaatkan oleh sahabat koperasi dan UKM. Bapak Ibu yang saya hormati, saya optimis ya dengan pelatihan yang makin mudah diakses, dengan modul-modul pelatihan yang makin mudah diakses, ini dalam waktu 3-5 tahun ke depan akan sangat mempunyai dampak positif terhadap tata cara ya, tata kelola cara berproduksi di usaha mikro, tata cara
pemasaran ya, dan tentu dampaknya saya yakin ya, karena nanti juga pelatihan ekspor ini akan kita manfaatkan secara optimal ya, dan potensi usaha mikro kita itu yang luar biasa ya, baik itu di sektor kelautan, pertanian, kerajinan. Ini tentu akan saya optimis akan makin banyak usaha mikro yang makin maju ya, makin banyak yang naik kelas, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, Indonesia akan menjadi semakin maju dan mandiri. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu untuk diskusi kita, dan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim ya di Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya tim di Deputi SDM ya, pada dukungan Bapak Ibu Kepala Dinas, dukungan dari instansi terkait ya. Insya Allah dengan upaya dan dukungan kita semuanya, pengembangan e-learning ini akan makin bergulir ya, bukan hanya di Kementerian Koperasi, tapi juga di semuanya. Dan kita berharap nanti pelatihan-pelatihan online itu gratis ya. Ini sebagai pesaingnya. Kami kalau Anda melakukan pelatihan bayar pasti akan kalah lah dengan pelatihan kita yang kita upayakan makin bisa makin mudah, makin murah, makin berkualitas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Baik, Bapak Ibu, kata-kata seperti tolong di-mute dulu, itu masih di-mute Pak. Itu adalah kata-kata yang menjadi akrab dalam telinga kita, dalam aktivitas sosial kita yang sekarang via virtual. Demikian juga bukan hanya kehidupan sosial, tapi juga pasti berdampak ke usaha, ke bisnis. Nah, bagaimana para pelaku UMKM ini bisa beradaptasi dengan cepat, dengan tips dan trik yang mudah, nggak bikin ribet lagi, orang udah hidup susah, usaha repot, disuruh belajar. Yang ini juga menjadi concern dari Deputi SDM, tentunya Pak Arif dan tim, untuk mendesain program modul-modul pelatihan e-learning edukukm.id ini. Di tengah-tengah kita juga telah hadir Kang Wintor Rahmada, praktisi dari online, dari marketing digital, yang ingin kita bisa dengarkan sharing insight berkenaan dengan kondisi pandemi saat ini. Informasi juga, Kang Wintor adalah sebagai host dari program podcast dari Kementerian Koperasi dan UKM di media sosial Instagram @kemenkop_ukm, yang memberikan tips and trik berbisnis dalam era pandemi selama 60 detik. Kang Wintor ini seperti tadi disampaikan Pak Arif, para Bapak Ibu pejabat Kementerian Lembaga Negara, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, dan stakeholders pelaku dari Koperasi dan UKM. Silakan Kang Wintor. Terima kasih Kang Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian yang juga sangat-sangat saya hormati, terima kasih pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Deputi SDM adalah suatu hal yang sangat bagus. Terkadang untuk melakukan hal yang sangat bagus itu kita harus kepepet terlebih dahulu gitu. Jadi pelatihan online memang sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah mendapatkan sedemikian hype-nya gitu, Ibu dan Bapak sekalian. Selama 10 tahun saya berkarir di bidang digital marketing,
kondisinya seperti sekarang ini. 9 tahun terakhir memang digital di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, tetapi perhatian penduduk Indonesia untuk digital marketing itu masih sangat kecil menurut kami. Jadi sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pak Arief Deputi SDM, karena memang untuk ke depan ya new normalnya nanti akan seperti ini. Kita akan belajar online yang sebetulnya kalau di dunia atau di internasional hal semacam ini sudah menjadi hal yang sangat biasa. Dan Ibu dan Bapak sekalian, kalau saya memperhatikan apa yang terjadi di negara kita dari tahun 2000, pertama kali online shop yang besar yang muncul di Indonesia itu namanya Lipo Shop. Itu berlangsung di tahun 1999 kalau nggak salah sampai dengan tahun 2000-an. Dan pada saat itu Lipo Shop muncul dengan sangat berani, di backup oleh grup Lipo, dan kondisi pada saat itu tahun 2000-an itu pengguna internet masih 1,9 juta. Jadi kondisi 1,9 juta, Lipo Shop muncul, dan yang terjadi adalah selama 6 bulan, Lipo Shop kemudian mati. Itu terjadi karena memang pada saat itu tahun 2000-an, kita semua, market Indonesia, belum siap untuk menerima, untuk berbelanja secara online. Pada saat itu kita sangat-sangat belum siap. Jadi, karena ketidaksiapan dari market, kita tidak percaya untuk memasukkan kartu kredit di dalam website, atau tidak percaya dengan pembayaran, sistem pembayarannya juga belum sehebat sekarang. Makanya pada saat itu Lipo Shop mengalami kemandekan. Padahal awareness yang dibangun sangat luar biasa. Saya melihat banyak billboard besar dipasang di jalan-jalan di Jakarta, dan mereka memang sangat serius pada saat itu, tapi 6 bulan kemudian sudah tidak terdengar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saat ini ada tercatat itu 171 juta pengguna internet di Indonesia. Dari 171 juta ini ada tercatat juga 168 juta yang pernah belanja online. Tapi mungkin ini ada duplikasi, ada pernah belanja 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi yang ingin saya catatkan di sini adalah orang-orang tahun lalu sudah bermultiple sedemikian banyak dari apa yang dilakukan di tahun 2000. Kalau tahun 2000 masih 1,9 juta, sekarang Ibu dan Bapak bisa bayangkan ada 171 juta orang yang mempunyai akses ke internet, dan 168 jutanya berbelanja online. Jadi ini adalah market yang sangat luar biasa besar, yang seharusnya bisa ditangkap oleh teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang menarik justru adalah ketika saya melakukan riset kecil-kecilan dengan teman-teman yang dari awalnya memang berbisnis online. Kebetulan saya menginisiasi satu program yang namanya Bandung Digital Meetup, dan di dalam Bandung Digital Meetup ini kami mempunyai teman-teman hampir di seluruh Indonesia, 100% berbisnis memakai channel digital. Kemudian saya bertanya satu persatu kepada teman-teman ini, dan alhamdulillah Dan alhamdulillah grafik penurunan yang terjadi apabila teman-teman memakai channel digital itu maksimal penurunan omset pada kondisi seperti sekarang ini adalah 50%. Rata-rata tapi bergerak di 20% penurunannya, bahkan ada anomalinya lebih banyak yang naik gitu Pak. Seperti yang tadi disebut oleh Pak Menteri.
Jadi menurut saya channel digital ini adalah channel yang sangat tepat memang untuk dikembangkan pada saat ini, bahkan jauh sebelum saat ini seharusnya, agar bisnis bisa menjadi lebih sustainable. Tetapi yang terjadi, Ibu dan Bapak sekalian, juga dari hampir 1.000 orang yang waktu itu datang ke Bandung Digital Meetup, kemudian kami punya datanya, kemudian kami follow up. Rata-rata mereka memang berbisnis secara independen. Irisan dengan pemerintah masih sangat kecil, gitu. Walaupun mereka kategorinya masih di UKM barangkali, mikro dan menengah, tetapi irisan dengan pemerintah apabila saya tanyakan kepada mereka memang masih sangat sangat minimum. Dan akhirnya saya juga menyadari bahwa memang ada gap data barangkali, Ibu dan Bapak sekalian, gap data demografi antara pebisnis online dengan pebisnis konvensional. Seperti yang Ibu Bapak tahu, pebisnis online ini rata-rata adalah anak-anak muda baru memulai bisnisnya sekitar 3-4 tahun yang lalu, tetapi mengalami kenaikan bisnisnya yang luar biasa, mengalami growth yang luar biasa. Bagi para pebisnis konvensional, memang ada 3 gap yang saya identifikasi yang harus segera dieliminasi sebetulnya, Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama adalah mind gap. Mind gap ini begini, jadi rata-rata pebisnis konvensional ini yang belum pernah memakai channel digital, mereka selalu bilang kalau masuk ke channel digital itu minder, gitu. Tidak merasa percaya diri dengan dirinya sendiri untuk masuk ke channel yang itu. Jadi ada penyakit minder di sana. Yang kedua, rata-rata pebisnis konvensional mereka bilang alasan kenapa tidak mau masuk ke channel digital adalah saya bukan orang IT. Ini juga sebetulnya sesuatu hal yang sangat sangat lucu, karena memang banyak pebisnis online yang berada di database kami background-nya memang bukan IT. Jadi ada mindset besar yang berada di dalam pikiran teman-teman UMKM bahwa digital business atau ketika ingin memanfaatkan channel digital harus berasal dari orang IT. Jadi ada education gap, padahal tidak seperti itu. Semuanya bisa dipelajari sebetulnya dan tidak memerlukan orang IT. Kalaupun ada keperluannya dengan IT, itu banyak teman-teman IT yang bisa membantu, tetapi tidak harus bekerja di dalam UMKM tersebut. Nah, yang terakhir itu ada age gap. Jadi ada gap umur antara pebisnis konvensional dengan pebisnis online. Rata-rata karena gap umur ini, akhirnya teman-teman pebisnis konvensional mereka selalu bilang ya sudahlah, toh sudah dapat segini, sudah oke dengan yang sekarang, dan sudah cukup nyekolahin anak-anaknya seperti itu. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, kondisi seperti itu kita bisa terima sama-sama kalau kondisinya normal. Yang terjadi sekarang adalah kondisinya sangat tidak normal. Jadi berbisnis di era pandemi ini memang membutuhkan skill yang unik dan tersendiri. Dan gap yang 3 yang tadi saya kemukakan, rasanya harusnya bisa dieliminasi atau bisa diminimalisasi paling tidak dengan berjalannya sekolah online atau berjalannya training online seperti yang dikembangkan di edu.kumkm.id. Dan mudah-mudahan nanti ke depan Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa meminimalisir gap-gap yang ini dan memenuhi kebutuhan
yang ada di tingkat nasional. Kenyataannya adalah yang terjadi di dalam marketplace itu hampir 80% produknya produk dari luar negeri, atau kalau boleh saya sebutkan rata-rata 80% itu produk-produk dari Tiongkok. Oleh karena itu pelatihan bagaimana strategi di dalam marketplace, bagaimana cara beriklan di dalam marketplace, atau bagaimana memunculkan produknya di dalam marketplace adalah pelatihan-pelatihan yang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian setelah berbicara tentang marketplace, nanti pelan-pelan diharapkan teman-teman yang mempunyai produk sendiri di daerah, kemudian membuat toko online. Karena toko online ini juga hal yang sangat penting ke depan agar tidak terus-menerus bergantung kepada marketplace. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, memang perjalanan mengubah dari yang konvensional menjadi yang digital atau menjadi yang memanfaatkan channel digital ini memerlukan banyak fase kegiatan. Dan tujuan akhirnya memang membuat bagaimana caranya UMKM kita bisa memanfaatkan channel digital dan lebih sustainable bisnisnya. Oleh karena itu beberapa strategi UMKM yang saya juga masukkan di dalam podcast, di dalam Instagram Kemenkop UKM, itu salah satunya adalah bagaimana cara mengubah UMKM kita yang tadinya bermain dengan single channel, kemudian ke multi channel, kemudian ke omni channel. Apabila selama ini UMKM kita terlalu bergantung misalnya kepada Ibu dan Bapak sekalian untuk membawa mereka ke pameran, ke eksebisi di kota lain atau bahkan di negara lain, sekarang saatnya mereka bisa berpromosi di negara lain melalui platform digital yang sudah bisa dilakukan oleh mereka masing-masing. Kalau saya misalnya Ibu dan Bapak memproduksi mukena untuk sholat untuk ibu-ibu, kemudian saya misalnya terletak di Tasik, saya memproduksi itu di Tasik. Saya ingin mempromosikan barang yang saya punya langsung directly, nggak perlu lewat Pasar Baru, nggak perlu lewat Tanah Abang, langsung ke Malaysia karena produk saya percaya bisa diekspor. Nah, itu sebetulnya dengan channel digital, para pebisnis online yang bergerak di mukena di Tasikmalaya ini bisa dikumpulkan, kemudian bisa langsung promosi ke sana, tidak perlu datang ke sana, bahkan bisa memanfaatkan channel digital. Salah satunya adalah bisa memakai Google Ads atau bisa memakai Facebook Ads, yang betul-betul sangat membantu mereka untuk mempromosikan langsung di destinasi tujuan. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang membuat mukena di Tasikmalaya ini ingin mempromosikan produknya ke Nigeria misalnya, mereka juga bisa melakukan itu. Tinggal nanti disupport oleh pelatihan ekspor yang juga ada modulnya di edukaumkm.id. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, selain lari dari single channel ke multi channel, diharapkan nanti UMKM kita juga bisa menjadi omni channel, tidak hanya memanfaatkan apa yang ada di offline, tetapi juga bisa memanfaatkan apa yang terjadi di online. Nah, kemudian saran saya yang lainnya adalah apabila nanti UMKM kita sudah bergerak banyak, dimohon juga untuk bagaimana cara membaca data. Karena menjadi digital itu Ibu dan Bapak sekalian, kuncinya cuma satu, harus bisa membaca data. Kalau dahulu kita memasang billboard besar di jalan di tengah kota, kita sudah merasa sangat bangga, tetapi sebetulnya yang terjadi kita tidak tahu dengan billboard ini siapa yang membaca, siapa yang melihat iklannya, kemudian apakah yang melihat iklan itu akan membeli barang yang berada di billboard itu, kita semuanya tidak akan pernah tahu. Tetapi dengan digital, kita harus bisa membaca data, berapa banyak orang yang lihat iklan, yang melihat iklan itu seperti apa orangnya, laki atau perempuan, memakai handphone apa, dan segala macam, sehingga suatu saat data tersebut bisa dipakai untuk mengoptimasi kegiatan promosi yang dilakukan oleh teman-teman UMKM di daerah. Hal yang lain itu adalah otomatisasi. Ibu dan Bapak sekalian,
apabila kita memanfaatkan channel melalui marketplace, teman-teman UMKM didorong untuk melalui marketplace, itu adalah suatu hal yang bagus, tetapi ada hal yang lain di balik itu yang juga harus dipersiapkan. Tadi yang saya sampaikan, marketplace itu bisa menjadi tangga pertama atau first step untuk teman-teman bisa masuk ke channel digital. Setelah itu harus dibantu untuk mempunyai toko online sendiri. Toko online ini menjadi hal yang sangat penting karena berarti teman-teman UMKM yang ada dimanapun itu bisa mempunyai traffic sendiri masuk ke dalam toko online. Banyak sekali variabel ketika membuat toko online, tapi sekali lagi ini bukan hal yang susah juga untuk dibuat. Kalau ingin membuat toko online, ingin masuk digital, berarti harus bisa motret produknya dengan baik, harus tahu bagaimana pricing strateginya dengan baik, ada harga coret, ada harga diskon, berapa diskon yang harus diberikan, harus memperhatikan ongkos kirim dan segala macamnya. Bagaimana cara membuat ongkos kirim itu menjadi otomatis masuk ke dalam toko online-nya, itu juga menjadi hal yang tantangan yang sangat penting. Nah, saya pikir ketika teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ini masing-masing sudah mempunyai toko online atau display, nah kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana cara mempromosikan toko online tersebut sehingga banyak orang yang membeli melalui toko online. Ibu dan Bapak, banyak contoh yang saya bisa sampaikan sebetulnya kalau kita berbicara tentang produk lokal atau brand lokal yang menjadi luar biasa. Tetapi memang saya harus akui beberapa dari mereka itu harus di-manage oleh generasi kedua yang lebih muda sehingga paham tentang channel digital. Salah satunya misalnya kalau saya boleh menyebutkan brand, itu sepatu Kompas, itu sekarang anak-anak kita kalau mau beli sepatu pengennya sepatu Kompas. Sementara untuk membeli sepatu Kompas itu mesti antri berjam-jam. Itu juga yang sangat luar biasa. Di Bandung ada Brodo. Kemudian ada banyak brand-brand yang direct to customer yang lain yang juga sangat luar biasa. Sepatu yang lainnya ada Ventela. Jadi bukan tidak mungkin Ibu dan Bapak sekalian melalui channel digital kita bisa menguasai market lokal, dan lebih penting lagi adalah UMKM kita bisa hidup, bisa selamat dari wabah sekarang, dan bisnisnya menjadi lebih sustainable. Saya rasa itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Karena Kang Vicky tadi pamit, ada tugas mendadak dari Pak Menteri, saya kembalikan waktunya lagi ke moderator. Monggo silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya menggantikan Pak Vicky karena ada tugas, dan terima kasih Bung Victor dan Pak Arief sebagai Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Arief dan Bung Victor bagaimana digital marketing bisa membantu KUKM di era pandemi ini, kemudian dengan KUKM strategi apa saja yang bisa KUKM terapkan nanti di era pandemi ini. Bagaimana tadi Pak Deputi SDM sudah menyampaikan sumber daya manusia KUKM itu dapat ter-upskill untuk tetap bangkit, dan mungkin tips dan trik untuk digital marketing dari Bung Victor. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan supaya berurut gitu. Kita buat 3 pertanyaan, nanti silakan membantu operator host. Ini sudah masuk pertanyaan pertama, saya bacakan dari chat dari Bung Pesi RRI. Silakan Bung Pesi, silakan Bung.
Baik, terima kasih Pak Anang. Suara saya didengar ya Pak ya? Ya, oke. Pertanyaan saya ke Pak Arif selaku Deputi Pengembangan SDM. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang pelatihan ini, anggaran pelatihan ini bersumber dari DAK ya. Nah ini apakah termasuk dari DAK yang jumlahnya 200 miliar itu atau bagian yang mana nih Pak? Kemudian berikutnya pertanyaannya itu tentang pelatihan. Pelatihan ini apakah hanya diprioritaskan pesertanya itu berasal dari daerah-daerah zona merah saja atau menyeluruh di seluruh Indonesia? Kemudian yang ketiga adalah tentang masa pelatihan. Apakah pelatihan ini hanya akan dilangsungkan ketika masa pandemi COVID-19 atau nanti setelah pelatihan setelah masa pandemi ini pelatihan ini akan tetap dilanjutkan. Kemudian pertanyaan saya ke Bang Wintor ya, Bang Wintor. Bang mungkin bisa dijelaskan. Sekarang ini kita melihat tren belanja online itu meningkat 100 bahkan lebih 100 sampai 200% ya dari seperti biasanya. Nah mungkin Bang Winter bisa menjelaskan karakter pembeli kita di di marketplace itu. Kemudian yang kedua adalah pelatihan apa yang cocok di masa pandemi ini? Apakah itu hanya pelatihannya tentang pemasaran online saja, atau mungkin yang lain yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama adalah pelaku koperasi dan UKM, biar mereka bisa menghubungkan diri dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Ya, demikian Pak Anam pertanyaan saya. Baik, Bung Pesi, Bapak Ibu silakan juga bisa nanti chat terkait pertanyaannya seperti apa. Kami silakan ini pertanyaan untuk Pak Marjudin dari Ibu News. Silakan, Pak Marjudin. Ya. Ya. Mohon videonya Pak ditampilkan, Pak. Oh, maaf. Ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Arif, Pak Wintor dan semuanya. Izin menanyakan ada 4 hal. Pertama dengan Pak Wintor dulu ya. Pelatihan ini apakah ada kaitannya dengan program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah, Pak? Kemudian kan tadi ada dibilang kalau setelah pelatihan itu nanti akan dihubungkan dengan pasar gitu. Kira-kira dengan kondisi pasar yang melemah ini bagaimana strateginya? Arifin, mari dulu. Mohon yang lain di mute dulu ya. Dilanjut Pak. Oke, saya lanjutkan. Dengan kondisi pasar yang melemah begitu Pak, bagaimana strateginya untuk bisa nanti setelah si UMKM ini diturunkan ke misalnya marketplace bisa menggait buyer begitu. Kemudian Pak, terkait dengan program online, pelatihan online itu kan banyak sekali ya banyak pihak yang bilang bahwa pelatihan online di masa pandemi kayak gini ini akan sia-sia begitu. Karena masyarakat pada umumnya ini sedang membutuhkan kebutuhan pokok. Sementara tadi UMKM kalau hanya dikejar untuk misalnya produk-produk yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok, itu kan otomatis akan berkurang minat untuk membelinya begitu. Terlebih ada yang bilang juga bahwa uang sedang langka begitu. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Kemudian untuk Pak Arif Pak, soal kebijakan penghapusan pajak bagi UMKM yang tadi ditanggung pemerintah kata Pak Menteri, itu kira-kira dana yang disiapkan berapa Pak gitu? Kemudian realisasinya kapan gitu? Terakhir soal kriteria yang untuk mendapatkan fasilitas yang pelatihan tadi itu bagaimana Pak? Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, pertanyaan ketiga Bapak Ibu sekalian, sebelum dijawab oleh narasumber kita ini dari Pak Yoyo Pitoyo. Silakan Pak Yoyo Pitoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Suaranya Pak kurang
volumenya Pak. Volumenya ya. Ya. Cukup Pak, jangan terlalu besar juga Pak. Udah. Ya, salam untuk Pak Arif dan untuk Pak Anang dan juga Bang Victor. Saya sedikit menyikapin atas Bang Victor yang dikatakan tadi di produk marketplace e-commerce itu rata-rata produk dari luar ada sekitar 80%. Nah, terdengar ya, tidak terlalu jelas suaranya Pak. nggak terlalu jelas Pak. Sudah jelas Pak? Halo? Mohon didekatkan mic-nya Pak, didekatkan mic-nya saja. Ya. Halo, jelas Pak? Ya. Tadi dari Bang Pintor dikatakan ada sekitar 80% dari produk UKM yang dari luar di pasar marketplace. Nah, padahal dikatakan di pasar digital untuk UKM itu peluangnya sangat besar sekali. Nah, kita menyikapin kenapa posisi pensuplai produk di marketplace di domestik yang lokal itu hanya 20%. Nah, ini yang kita jadi sangat perhatian sekali. Kalau kita mengkaitkan dengan pengembangan dari bidang yang lain, yakni di bidang pelatihan. Pelatihan kita lihat, kalau kita tahu pasar digital adalah pasar milenial. Jadi milenial sangat familiar dengan sesuatu yang digital secara market. Dengan masuk di pasar marketplace, itu saya rasa mereka sudah sangat relevan. Yang jadi problem itu kan kalau para UKM kelas mikro yang di bidang informal, di mana mereka sama sekali jauh dari sentuhan di bidang digital. Nah, untuk itu kita sarankan untuk ke Pak Arif, kemarin kita sempat diskusi sama Pak Anang, Pak Arif, perlunya yang dibilang Pak Winter tadi, perlunya database UMKM perlu dimunculkan lagi Pak Arif, di mana database UMKM itu akan terintegrasi dengan pelatihan-pelatihan nanti yang akan dilakukan dari pihak Kementerian Koperasi. Sehingga dengan adanya database para UMKM yang terintegrasi dengan data yang mengikuti pelatihan, itu akan menjadikan mengurangi overlapping Pak Arif. Overlapping dalam arti saat ini kita semua tahu penanganan pelatihan terhadap UMKM Indonesia itu rata-rata hampir 16 kementerian itu hampir semuanya ikut dalam arti ikut menangani pelatihan di UKM kita. Nah, ini sangat kita prihatin, sehingga UKM ini tidak sibuk mencari kreativitas di dalam mencari celah pasar, tetapi mereka sibuk untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di beberapa kementerian. Makanya saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Arif, dengan yang dikatakan tadi, dengan Bang Ter, ada suatu gebrakan yang baru, suatu yang inovasi, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi overlapping beberapa pelatihan yang diadakan kementerian lain, sehingga kalau bisa kementerian-kementerian lain itu jatah untuk pelatihannya ditarik Pak Arif. Semua dipegang leadingnya adalah Kementerian Koperasi. Saya rasa itu aja Pak Arif, Bang Winter, Pak Anang, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Yo. Silakan mungkin dari Pak Arif dulu Pak sebelum ke Bung Winter. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya.
Yang pertama dari Pak Pesi ini ya, dari Pak Pesi dan juga dari Pak Marjudin ya. Untuk sumber pembiayaan pembuatan desain sistem informasi pelatihan e-learning ini menggunakan dana APBN, Pak, bukan DAK ya, Pak ya. Jadi menggunakan APBN dan nilainya nggak besar, Pak. Ini cukup hanya di bawah 400 juta lah. Ya, ini semuanya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan triliun gitu. Yang ini enggak, Pak. Beda lah. Ini sangat kita murah ya untuk membangun sistem itu, tidak sampai miliaran, tidak sampai ya. Jadi angkanya masih di bawah 400 juta. Kemudian ini perlu menjadi pemahaman kita juga semuanya. DAK itu yang tadi disampaikan 200 miliar ya, itu bukan dana di pusat, dananya nggak ada di kami. Jadi dana DAK itu prosesnya ditransfer dari Kementerian Keuangan langsung ke dinas-dinas. Ya. Jadi uangnya nggak gelondong di Kementerian Koperasi. Kalau misalnya ada isu 200 miliar dipakai untuk katakanlah perusahaan tertentu, itu tidak mungkin, karena uang itu 200 miliar itu ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke 34 dinas dan dinas provinsi dan 253 dinas kabupaten kota. Artinya satu dinas itu paling juga menerimanya hanya 8 miliar, di bawah itu ya, ada yang 3 miliar, ada yang di bawah 1 miliar dinas kabupaten kota itu. Jadi uang ini memang disebar untuk dinas-dinas dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM. Ya. Jadi program e-learning ini memang kita mengadakan program pelatihan itu ya, baik ya yang dulu itu konvensional, bukan karena ada kasus COVID, atau memang ini tugas tupoksi yang sudah melekat di Deputi SDM. Jadi memang pelatihan ini menjadi tugas dan fungsi kami yang sudah rutin ya dari tahun ke tahun dilaksanakan gitu. Kemudian untuk siapa pelatihan ini? Pelatihan ini untuk seluruh koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, bukan hanya yang di zona merah. Tentu yang di zona merah nanti kita bisa ya, di dalam menu kita bisa kita prioritaskan pada saat kita verifikasi data. Nanti akan bisa kita buat prioritas-prioritasnya. Untuk saat ini yang pertama kita tidak melakukan penggolongan prioritas terlebih dahulu, tapi kita first in first out. Jadi sementara ini karena masih trial ya, yang mendaftar dulu, yang penting dia punya usaha, masuk dalam usaha mikro, maka akan kita layani ya, meskipun dia tidak berada di zona merah. Jadi ini yang pertama itu hanya yang mendaftar lebih awal ya, kita cek dia mempunyai usaha ya, kemudian punya minat, memang harus punya minat. Kalau nggak punya minat tentu tidak akan kita prioritaskan. Kemudian apakah hanya untuk masa pandemi? Ini tidak, Pak. Jadi pelatihan online ini tentu nanti akan blended ya dengan pelatihan yang sifatnya harus tatap muka, karena ada beberapa pelatihan vokasional keahlian ya yang memang tetap membutuhkan tatap muka ya, seperti pelatihan bagaimana membuat katakanlah produk olahan tertentu ya di bidang pertanian, perikanan. Ini tentu kan harus ada prakteknya ya, jadi ada pelatihan yang memang nanti perlu ada tatap mukanya, perlu ada sifatnya itu tatap muka, ketemu langsung ya antara si fasilitator dengan yang dilatih, terutama yang kaitannya dengan keterampilan ini. Apakah ini ada kaitannya dengan manajemen prakerja ya? Kalau kaitan secara langsung tidak ada, Pak. Tapi kita sebagai sama-sama instansi pemerintah, dan tupoksi kami adalah tupoksi untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM. Tentu kami mempunyai keterkaitan fungsional ya, fungsi yang sama. Jadi kami tentu berkoordinasi, bersinergi dengan manajemen
prakerja. Dan apa yang kami kerjakan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kementerian yang lain bahwa pelatihan yang kita selenggarakan itu tidak usah mahal-mahal, ya, bisa efisien, efektif ternyata. Ternyata kita sudah membuktikan tidak sampai yang besar sekali anggarannya, ini sudah bisa kemudian dirasakan manfaatnya oleh usaha kecil dan usaha mikro. Ya. Untuk kriteria peserta pelatihan pada saat ini kita kriterianya yang penting adalah satu, dia memang punya usaha, ya, seorang usaha mikro dan juga koperasi. Dan nanti ke depan akan kita kembangkan lagi kalau kapasitasnya ini untuk calon-calon juga, calon-calon. Jadi orang-orang yang memang belum punya usaha tapi dia akan menjadi wirausaha, ini juga kita prioritaskan dapat kita layani, ya. Kemudian dari Pak Marjudin terkait dengan penghapusan pajak, nanti kalau ada Pak Hanum bisa lebih tepat menjelaskan, ya. Ini memang ada Pak program dari pemerintah tentang penghapusan pajak, tapi saya kapasitasnya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan masalah penghapusan pajak, ya Pak. Nanti bisa dicari dari materi yang lain. Kalau ada Pak Hanum atau dari stafnya yang hadir, silakan nanti bisa menjelaskan masalah kebijakan penghapusan pajak. Pak Pitoyo, mengenai database UMKM, ya, kita sedang kembangkan ini. Jadi kita sedang sempurnakan, ya, data UKM yang kita punya ini memang masih belum by name, by address, masih belum ada nick-nya. Ini juga sedang kami koordinasikan dengan Kemendagri, dan juga melalui e-learning ini juga salah satu manfaatnya sebenarnya kita akan bisa kemudian mempunyai data-data baru, ya, mengenai pelaku usaha mikro dan usaha ultramikro ataupun usaha kecil, ya, usaha kecil, usaha ultramikro, usaha mikro, nanti bisa kita data, ya, karena mereka akan melakukan pada saat pendaftaran, mereka melakukan pengisian formulir, dan ini bisa nanti disinergikan juga dengan pendataan yang dibuat oleh Sesmen, ya, melalui call center, ya. Jadi untuk pendataan memang kita sedang berproses, dan kita akan memanfaatkan data-data yang ada di UKM untuk menjadi semacam alat untuk validasi, ya, bagi pada saatnya kita menentukan prioritas siapa yang mengikuti pelatihan, bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan validasi. Itu Pak Anang, saya kembalikan ke Pak Anang. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief. Silakan Bung Minto untuk pertanyaan tadi yang 3 penanya. Silakan Bung. Silakan Bung Minto Rahmada. Ya, terima kasih Pak Anang. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Pesi tentang karakter pembeli kita. Memang secara demografi, Pak, pembeli kita adalah pembeli generasi Y, milenial, dan Z, Gen Z. Untuk yang secara demografi lebih berumur, mereka akan meminta tolong kepada anak-anaknya Gen Z untuk mencari produk-produk tertentu secara online. Tetapi yang menarik adalah karakteristik pembelian ini sekarang sudah tidak lagi didorong oleh fitur-fitur konvensional, misalnya seperti iklan-iklan konvensional, iklan yang dia lihat di jalan, sudah tidak lagi seperti itu. Tetapi karakteristik pembeli kita sekarang, ketika mereka ingin membeli sesuatu, karakteristiknya adalah mereka memakai flow yang namanya SRR, Pak. Jadi mereka akan berdasarkan search, bagaimana cara mereka nge-search kemudian di search engine atau di Google, seberapa mudahnya barang itu dicari di sana. Kemudian mereka akan melihat ratingnya, dan yang terakhir adalah melihat reviewnya.
Jadi semuanya sudah dilakukan online, sudah tidak lagi melihat iklan di jalan kemudian beli, tetapi mereka akan melakukan search, rating, dan review. Ketiga hal ini yang membuat konsumen sekarang, milenial, Y atau Z, mereka membeli barang. Nah, kemudian pelatihan apa yang cocok di masa pandemi seperti sekarang ini? Kenyataannya adalah yang tadi saya sebutkan, diungkap juga oleh Pak Yoyo, bahwa 80%, bahkan ada yang bilang 93% produk-produk yang ada di marketplace itu adalah produk impor, Pak. Jadi kalau kita ingin go to basic, sebaiknya kita memang memenuhi kebutuhan yang produk-produk yang impor terlebih dulu, kemudian kita gantikan dengan memproduksi barang itu di dalam negeri. Apalagi sekarang pemerintah sudah punya KM 51 kalau tidak salah, yang membatasi pajak impor atau biaya impor yang tadinya $75 kalau nggak salah, sekarang bahkan barang yang $3 ada biayanya. Jadi diharapkan memang dengan kebijakan ini produk-produk dalam negeri kita bisa mengisi produk-produk yang selama ini diproduksi oleh luar negeri, terutama yang berasal dari Tiongkok. Ini kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Memang yang memproduksi barang kita itu terbatas. Barangnya juga sangat terbatas. Hanya barang-barang tertentu saja yang diproduksi di dalam negeri. Nah, kemudian tadi dari Pak Marjudin, memang saat ini banyak sekali pelatihan online di luar sana yang kemudian muncul. Tetapi saya pikir ada kearifan lokal, ada materi-materi atau konten lokal yang sangat koperasi demikian atau sangat UKM yang bisa dikembangkan secara spesifik oleh Kemenkop UKM. Banyak pelatihan yang lain platformnya memang bagus, tetapi yang satu mereka berbayar misalnya, tapi yang kedua juga mereka sangat general gitu. Nah, oleh karena itu pelatihan-pelatihan yang ada di sini seperti tadi misalnya sudah diungkap oleh Pak Arief, pelatihan bagaimana cara ekspor barang itu menjadi pelatihan yang sangat menarik menurut saya karena ini salah satu salah satu kekurangan yang kita punyai, Bu dan Pak sekalian, bahwa alur ekspor kita masih sangat complicated. Berbeda dengan kalau saya boleh memberikan contoh apa yang terjadi di China. China ekspor barang satu biji saja itu sangat mudah. Dan ekosistem untuk ekspor barang di sana juga sudah sangat mudah. Pengiriman barang, asalkan barang itu mau ditunggu 2 atau 3 minggu, bahkan ongkos kirimnya bisa digratiskan. Karena UMKM China yang dikelola oleh Alibaba.com atau AliExpress, mereka sudah kerjasama dengan kurir-kurir yang berbasis kepada pemerintah yang memberikan insentif. Jadi ekosistem pengembangan ekspor ini juga harus dibangun dan saya yakin ini akan menjadi materi yang digemari oleh teman-teman UKM. Karena menurut saya UMKM kita akan bisa sangat berkembang apabila kebijakan ekspor kita sudah mudah untuk dilalui. Harga yang ada di website misalnya dicantumkan juga ongkos kirimnya, kemudian harga itu diketahui oleh pembeli di luar negeri dan itu yang dibayarkan, tidak perlu ada ongkos-ongkos yang lain lagi. Nah, hal yang lain dari Pak Yoyo, memang tadi yang saya kemukakan, ini adalah fakta yang harus kita hadapin bersama, Pak. Tetapi juga kita harus melihat ini sebagai peluang, bahwa 80% produk marketplace itu adalah produk impor. Nah, yang harus dilakukan menurut pendapat saya adalah mulai sekarang kita harus sadari bahwa pebisnis online atau pebisnis digital dan pebisnis konvensional itu adalah dua jenis pebisnis yang berbeda. List atau data yang ada di dinas selama ini kebanyakan adalah teman-teman
pebisnis konvensional yang tidak memanfaatkan channel digital. Oleh karena itu menurut saya harus ada reassessment dari list yang dilakukan bahkan di tingkat dinas untuk kembali melihat berapa banyak orang-orang yang memang sudah melakukan bisnisnya secara digital. Hampir di setiap kota di seluruh Indonesia mereka mempunyai pebisnis digital walaupun mungkin produknya bukan berasal dari kota tersebut. Gitu. Produknya ngambil dari kota lain atau produknya ngambil dari marketplace, tetapi berarti orang tersebut berada di kota tersebut mempunyai kemampuan untuk memasarkan produk itu secara digital. Nah, kemudian setelah reassess harus ada jejaring di tingkat lokal antar pebisnis online. Mereka ini harus saling bantu-membantu karena Ibu dan Bapak sekalian pada kenyataannya adalah skill untuk memasarkan secara digital itu setiap orang skillnya beda-beda. Dan ada banyak skill, karena ini kita memanfaatkan teknologi. Ada banyak skill atau kemampuan yang dimiliki oleh satu orang dan tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Nah, ini berbeda dengan pebisnis konvensional yang kalau mereka misalnya diajak untuk eksebisi atau diajak untuk pameran, skill yang diharapkan adalah sama, bagaimana cara skill menjual, skill negosiasi dengan berhadapan-hadapan atau personal selling yang bisa dilakukan pada saat itu. Tetapi kalau kita bicara tentang skill digital marketing, itu setiap orang mempunyai caranya sendiri-sendiri, Pak. Gitu. Jadi sangat penting untuk orang yang sudah menjalankan bisnis digital ini saling kenal satu sama lainnya, kemudian saling berbagi satu sama lainnya. Oleh karena itu harus dibentuk komunitasnya, harus difasilitasi komunitasnya, kemudian didorong sedemikian rupa sehingga mereka saling berbagi satu sama lainnya. Dan yang ketiga, hal yang bisa dilakukan adalah terutama oleh teman-teman dinas, setelah komunitasnya terbentuk, mereka saling berbagi, yang bisa dilakukan oleh dinas adalah dinas ini bisa nego, jadi memfasilitasi negosiasi misalnya dengan perusahaan ekspedisi atau perusahaan kurir, terutama kalau berbicara tentang ongkos kirim misalnya. Ini kan menjadi hal yang sangat luar biasa, ongkos kirim ini. Banyak konsumen kita yang mau beli barang tapi nggak lihat ongkos kirimnya. Tapi ada juga yang ongkos kirim akhirnya menjadi masalah. Nah, kemudian bisa juga dinas-dinas membantu misalnya negosiasi dengan platform-platform pembuatan toko online. Ini juga bisa dilakukan secara langsung oleh dinas untuk membantu komunitas lokalnya. Atau bisa saja misalnya dinas yang mempunyai stok gitu dalam tanda petik pebisnis online yang sudah cukup besar, kemudian bisa mendatangi marketplace yang besar di Indonesia, kemudian meminta bantuan mereka untuk mempromosikan produk-produk lokalnya. Bargaining position yang dimiliki oleh teman-teman di daerah ini menjadi sangat kuat apabila memang selama ini misalnya data yang ada di marketplace menunjukkan bahwa produk-produk lokal yang ada di daerah tersebut menunjukkan penjualan yang signifikan. Jadi mindset untuk membantu pebisnis online dan mindset untuk membantu pebisnis yang konvensional memang dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa melakukan hal yang baru dengan cara yang lama. Hal yang baru seperti ini, market yang baru, komunitas baru, demografi yang baru, teman-teman pebisnis online yang baru, yang selama ini tidak pernah terjamah, sekarang coba dirangkul, tetapi kita tidak bisa melakukannya dengan cara-cara yang lama, Pak. Memang kita harus berusaha melakukan dengan bahasa mereka, dengan cara-cara yang baru, dengan hal-hal yang membuat mereka mau berkumpul dan berbagi. Saya pikir demikian, Pak Anang, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bung Wintor. Bapak Ibu, ini kita sepakat bahwa sesuai susunan acara, kita akan menyelesaikan maksimal jam 11 karena memang beberapa narasumber kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan ratas juga bersama Pak Menteri, Pak Arief ini. Ini sudah ada beberapa penanya, ada 4 penanya sekaligus ini, dari CNN Indonesia, kemudian dari Ibu Mariska Bapenas, Pak Hatta Kepala Balatkop Jawa Tengah, dan dari Dinas
Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Dan satu penanya dari chat, yaitu Ibu Wulan, khusus kepada Pak Arief ini terkait apakah modul ini sama untuk seluruh daerah atau berbeda-beda sesuai wilayah. Mungkin kami persilahkan dulu untuk CNN Indonesia. Masih standby? CNN Indonesia? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke... Oh iya, ada. Silakan Bu, silakan Bu. Ya. Audrey Pak dari cnnindonesia.com. Ya, silakan Bu. Ya, mau tanya Pak, ini ada target spesifiknya nggak ya Pak dari pelatihan ini? Mungkin dari koperasi atau dari UMKM-nya ini pendapatannya mungkin bisa naik sampai berapa persen setelah mengikuti pelatihan ini begitu Pak. Terus kemudian tadi dibahas juga ekspor, apakah ada target spesifik mengenai ada penambahan ekspor jadinya dengan pelatihan ini? Kemudian boleh dijelaskan lagi mungkin tata cara untuk daftarnya seperti apa? Makasih Pak. Baik, Bu Londi, kita lanjut dulu ya pertanyaan dari Bu Mariska dari Bapenas, silakan Bu. Iya Pak Anang, terima kasih. Pak mungkin mohon izin di videonya Bu, jangan Bu. Iya, baik. Iya Pak, sudah ya. Mungkin pertanyaan saya lebih ke Pak Deputi dan mengenai platform e-learning-nya Pak. Yang pertama, kami dari Bapenas sangat mengapresiasi adanya platform ini, merupakan suatu inisiasi yang konkret dan mudah-mudahan bermanfaat Pak. Kemudian pas juga di momentum pandemi ini. Namun yang saya pikirkan adalah bagaimana dengan pelaku usaha mikro yang mungkin di daerah ya Pak, yang kebanyakan di daerah ini mungkin tidak bisa mengakses internet, bukan hanya karena mungkin memang tidak ada fasilitasnya atau tidak ada seperti komputer atau link ke internet, tapi juga ketidaktahuan pelaku usaha mikro ini bagaimana caranya mengakses gitu. Jadi baik fasilitas, sarana maupun ketidaktahuan. Nah, kemudian ini apakah sudah dipikirkan mekanismenya untuk menjangkau kelompok-kelompok yang seperti itu, atau memang target dari e-learning ini sendiri lebih spesifik ke pelaku usaha yang mungkin bisa dikatakan istilahnya kecil yang sudah bisa menjangkau internet gitu Pak. Kemudian apakah dinas-dinas di daerah ini mungkin juga bisa nanti diskusi dengan dinas yang menjadi istilahnya ujung tombak pembinaan UKM di daerah ini, apakah ada mekanismenya? Tadi kan Pak Deputi juga sudah bilang bahwa bisa kolaborasi dengan dana DAK gitu. Nah, tapi bagaimana caranya menjangkau pelaku-pelaku usaha mikro yang mungkin saja mereka tidak bisa mengakses ke e-learning ini gitu. Kemudian yang kedua, apakah ke depannya platform Edu KUKM ID ini bisa dibuat lebih aksesibel? Misalnya dibuatkan apps-nya Pak, kalau ini kan masih dalam bentuk website, jadi kadang-kadang mungkin aksesnya harus lewat laptop atau mungkin lewat komputer. Tapi kalau misalnya dalam bentuk apps kan mungkin dari HP saja bisa diakses gitu. Kemudian yang ketiga, setelah UMKM mendapatkan sertifikat, apakah ada tindak lanjutnya dari kementerian, misalnya bisa dichannelkan dengan pembiayaan atau bisa dichannelkan dengan mitra usaha yang lebih besar gitu. Kemudian bagaimana juga monefnya Pak untuk peserta pelatihan ini. Jadi jangan hanya diberikan pelatihan, tapi juga dilihat perkembangannya setelah mendapatkan dan sebelum mendapatkan pelatihan bagaimana. Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariska. Izin Pak Arief dan Bung Wintor, ini ada dua penanya, ini juga Pak Hatta dan dari Jawa Timur, mungkin sekaligus saja ya, baru nanti dijawab oleh masing-masing narasumber. Mungkin Pak Hatta, silakan Pak Hatta. Terima kasih Pak Anang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deputi yang kami hormati, yang pertama kami dari Jawa Tengah memberikan apresiasi atas peluncuran pelatihan daring ini, karena kami di Jawa Tengah pun sebenarnya dengan adanya perintah untuk melakukan refocusing anggaran, kita sudah mencoba menyusun beberapa kegiatan pengembangan SDM baik buat KUKM yang sifatnya daring.
tentunya dengan juknis yang akan dikeluarkan oleh Deputi SDM akan menyempurnakan dari apa yang sudah kita rencanakan. Pak Deputi, mohon izin ini karena banyak pertanyaan dari kabupaten kota. Kami kebetulan ada 25 kabupaten kota yang menerima dana DAK, di mana saat ini pelatihannya semuanya berhenti, hanya honor pendamping saja yang masih jalan, dan teman-teman pendamping kami di Jawa Tengah kami berdayakan untuk melakukan pendataan UKM terdampak COVID, untuk pendataan UKM yang memproduksi masker, hand sanitizer, dan sebagainya, termasuk membantu Kementerian Koperasi UKM, dan juga kami minta agar teman pendamping juga membantu memfasilitasi program Kartu Prakerja buat UKM, karena tidak semua UKM bisa untuk mengakses Kartu Prakerja dengan keterbatasan mereka. Tentunya dengan adanya angin segar bahwa DAK bisa digunakan untuk pelatihan daring, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, dalam juknis nanti apakah komponen-komponen yang bisa dianggarkan dari anggaran DAK untuk pelatihan daring tertuang semuanya dalam juknis, mengingat tidak semua daerah ada SHB yang menyangkut terkait dengan pelatihan daring ini. Kalau misalnya di juknis itu dijabarkan, bisa dianggarkan untuk apa saja, termasuk mungkin komponen maksimal besaran anggarannya, tidak ada di SHB pun, kita bisa berpedoman dalam juknis yang akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, kami bertanya mengenai masalah aplikasi yang akan diterapkan dalam pelatihan daring ini. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa di pelatihan daring ini bisa menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi UKM melalui Eduka UKM. Pertanyaan saya, apakah bisa menggunakan fasilitas yang lain seperti pakai webinar, pakai Google Classroom, atau pakai Zoom, pakai WA, dan sebagainya, dengan mempertimbangkan kemudahan UKM atau metode UKM untuk bisa mengakses pelatihan secara lebih mudah. Tadi dari Bappenas juga sudah memberikan masukan, kalau Eduka UKM kan masih pakai web, jadi kalau pakai aplikasi yang lain kan bisa langsung lewat HP. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kami di pelatihan daring ini, apakah harus 3 hari seperti yang aturan konvensional yang kemarin, apa bisa 1 hari, atau apakah bisa dibuat beberapa sesi, Pak? Jadi satu pelatihan, 1 hari mungkin seperti ini 2-3 jam, tapi bisa sesi 1 hari pertama, sesi 2 hari kedua, sesi 3 hari ketiga dengan peserta yang sama. Karena saya sempat mendengar bahwa rencana di pelatihan daring ini kan juga ada bantuan untuk pembelian pulsa buat teman-teman UKM. Kalau misalnya bisa pelatihan tidak hanya 1 hari, tapi ada spesifikasi pelatihan khusus yang butuh waktu 2 atau 3 hari, dan masing-masing hari itu 2 atau 3 jam, dengan adanya bantuan pulsa itu bisa sekaligus membantu cash flow untuk teman-teman UKM kita yang terdampak COVID. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Deputi, terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum narasumber menjawab, satu lagi Pak, dari Jawa Timur ini urutannya. Silakan dari Jawa Timur, Dinas Provinsi. Terima kasih Pak Anang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat siang Pak Menteri, dan ada satu permohonan kami khusus kepada Bapak dan melalui Pak Deputi atau bos kita. Kita ingin tahu secara khusus nanti Pak Menteri, mungkin kita bisa rapor lagi online bersama Kepala Dinas Selindo, sehingga kami bisa sinkron program dengan masing-masing provinsi terhadap tindak lanjut dari program COVID-19 ini. Yang kedua, tentang data UKM terdampak, terutama yang ultramikro. Ini kami lagi mendata, dan kami sebetulnya sudah bisa mendapatkan angka untuk UMKM itu 37.313 sampai sekarang. Sekarang masih kami tata yang
ultramikronya Pak Menteri. Kemudian ke peluncuran pelatihan e-learning ini, yang pertama Pak Deputi SDM, mungkinkah bisa kita tampilkan ya platformnya itu supaya kita tahu semuanya, dan apakah sudah bisa diaplikasikan untuk platform ini. Kemudian apakah ada hubungannya ketika awal dulu ada program prakerja, ya, kartu prakerja. Apakah ada hubungannya dengan platform ini, Pak Deputi? Sekaligus saya mau laporan, kalau DAK sudah tadi ditanyakan, saya hanya menggarisbawahi saja. Kami di Jawa Timur, Pak, tahun 2019 itu sudah launching ya pelatihan daring dengan nama Sijawara. Sijawara ini adalah sistem informasi pembelajaran dan peningkatan wawasan perkoperasian. Ya, dilaunching oleh Gubernur pada bulan Agustus saat pelaksanaan Hari Koperasi dan Expo UKM. Sampai saat ini, sebelum sampai dengan 2019, kami sudah dikunjungi 2.806, dan selama COVID, kami sudah peningkatan sampai 3.401. Dan ini kami pelatihan, Pak, selama ini kami sudah ada pelatihan, pelatihannya itu 5 hari, dan bersertifikasi, dan kami monitoring itu. Kami monitoring hasil dari pelaksanaan ini, sejauh mana mereka memanfaatkan Sijawara kami. Khusus perkoperasian, Pak, khusus perkoperasian dengan modul perkoperasian dasar, rapat anggota, bagaimana menyusun ADART, kemudian menyusun SOP, perpajakan, dan sebagainya. Nah, ini bisa diunduh di Play Store, ya, di Android. Kemudian nanti pelatihannya, mendaftar, dan sebagainya, nanti sampai dengan dia mendapatkan sertifikat, dan sampai dengan kita monitoring evaluasi. Kemudian ada pelatihan online juga satu lagi khusus UMKM vokasi di kantor kami melalui Business Development Center kami, di mana pelatihan ini pelatihan singkat 1 hari, ya 1 hari untuk bagaimana mereka membuat masker, bagaimana mereka buat sabun, bagaimana mereka membuat hand sanitizer dan sebagainya. Ini kami lakukan pelatihan ini gratis, Pak. Kami lakukan gratis selama COVID ini, ya, di dalam rangka untuk bagaimana mereka yang terdampak ini betul-betul merasakan bahwa usahanya itu tidak mandek, dan pasarnya pun kami bekerja sama dengan marketplace yang ada seperti Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Gojek, Lazada, ya. Kami lakukan pemasaran itu. Di samping kami juga teman-teman UKM memasarkan melalui Instagram, melalui YouTube, dan sebagainya, sehingga ternyata peningkatannya luar biasa. Ya, ternyata peningkatannya luar biasa. Ketika ada pengiriman, Pak, ada permasalahan, Pak. Ada permasalahan pengiriman itu ternyata dengan adanya PSBB ini itu menghambat pengiriman dalam jumlah besar yang dikirim langsung oleh produsennya, UKM-nya kepada pembelinya. Ya, kalau dikirim lewat Gojek, lewat dan sebagainya, ongkirnya itu lebih tinggi, lebih mahal biayanya dibanding dengan kalau dikirim sendiri. Permasalahannya di perbatasan-perbatasan seperti Jawa Timur ke Jawa Tengah ke Jakarta, itu ada pembatasan yang tidak boleh masuk ke sana. Ini terjadi ketika teman ke UKM kami kemarin, Pak, ini kejadiannya, ngirim pecel, sambal pecel yang memang ke Jawa Tengah dan ke DIY, itu mengalami hambatan. Sebelumnya enak. Ya, sebelumnya enak. Sehingga satu mobil box itu dikirim langsung karena biayanya murah. Ini suatu kendala. Mungkin ada suatu kebijakan sehingga UKM ini ketika akan mengirim itu ada kelancaran proses, tidak ada hambatan oleh satgas-satgas yang melakukan penetrasi supaya COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Saya pikir itu, Pak,
informasi dan pertanyaan saya terhadap Kartu Prakerja dan peluncuran pelatihan e-learning ini seperti apa bentuknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis Jatim. Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya dari Mbak Audrey ya, dari CNN. Tentu kami target besarnya ya adalah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil ya. Targetnya kita ke sana dan kami meyakini daya saing ini kemudian bisa kita dukung melalui peningkatan kapasitas SDM. Jadi kalau kita menginginkan UKM kita mempunyai daya saing, ya bisa naik kelas, ya punya kontribusi yang lebih besar terhadap PDB. Ya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bermacam-macam pengetahuan, ya, keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka. Ini yang nanti menjadi landasan bagi kami ya, untuk menyusun satu modul-modul yang memang dibutuhkan, arahnya adalah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan usaha kecil. Untuk saat ini target kami adalah bagaimana pelatihan yang kita punya yang dulunya itu hanya dimanfaatkan oleh sedikit usaha mikro dan kecil ya. Kalau saya lihat di laporan pertanggungjawaban itu jumlah pemanfaatnya, penerimaan pemanfaatnya masih di bawah 100.000, bahkan di bawah 50.000. Tentu dengan model pelatihan yang online ini kami mentargetkan agar makin banyak yang menerima manfaat, kemudian makin banyak UKM kita yang nanti juga akan produktivitasnya akan semakin lebih baik. Untuk tata cara pendaftaran di dalam memanfaatkan pelayanan e-learning kita itu sudah ada di edu.kukm.id ya. Di sana sudah jelas menunya sudah sangat familiar ya. Jadi ada tinggal klik pendaftaran, ada formulir yang harus diisi ya. Kemudian nanti setelah diisi ada respon melalui WA dari kami atau melalui email, ada jaringan yang kemudian diinformasikan yang bisa diakses. Jadi tata cara pendaftarannya sudah ada di edu.kukm.id ya. Dan kami juga menyediakan videonya, nanti mungkin Pak Anang bisa video tata cara pendaftaran bisa ditayangkan juga ya. Untuk Mbak Mariska dari Bappenas, terima kasih nih masukannya sangat baik ya buat kita, nanti tentu akan kami tindak lanjuti ya. Untuk pelaku usaha mikro yang tidak punya sarana dan prasarana ini yang terbatas, benar sekali Mbak Mariska, kita nanti akan bersinergi dengan dinas-dinas di daerah yang mempunyai fasilitas, mereka punya lembaga pelatihan ya, Badiklat ya, Balatkop. Dan sebagian dari mereka dari Balatkop ini juga ada fasilitas lab komputernya. Ini nanti coba kita akan diskusikan ya, agar kami sudah pernah mendiskusikan ini dengan Bu Emma dari Jawa Tengah, dan itu memungkinkan fasilitas yang dimiliki oleh dinas di Jawa Tengah itu di Balatkopnya punya katakanlah komputer yang cukup banyak ya. Kemudian mereka juga punya semacam co-working space ya, yang ada dilengkapi dengan fasilitas komputer juga. Ini bisa tentu ini nanti bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan koperasi dan UKM yang tidak mempunyai fasilitas atau sarana untuk melakukan pelatihan jarak jauh ini. Dan ke depan tentu kami akan menyempurnakan sistem ini supaya bisa diakses melalui
melalui HP ya. Jadi lebih fleksibel lagi ya. Dan ini tidak sulit lah, nanti dalam waktu dekat insya Allah juga sudah bisa kita perluas supaya bisa diakses bukan hanya menggunakan laptop tapi juga dengan menggunakan HP. Kemudian tentu kami akan melakukan monitoring ya kemanfaatan dari kegiatan pelatihan yang kita lakukan ya, outcome-nya juga kita akan lakukan monitoring. Nanti kita bisa melakukan bersama-sama dengan stakeholder, dengan Bappenas juga, karena Bappenas tentu juga berkepentingan untuk melihat manfaat ya, outcome dari program yang kita lakukan ini. Dan kami tentu akan berupaya bukan hanya sekedar pelatihan, ya, kita akan melakukan pendampingan, bagaimana menghubungkan. Tentu ini tidak bisa sekali proses ya, ini bertahap. Jadi arahnya tadi tentu ke arah bagaimana supaya setelah kemudian dilakukan pelatihan yang bersangkutan juga bisa mandiri, bisa kemudian usahanya menjadi semakin lebih maju. Kita akan membuat semacam networking ya, bagaimana menghubungkan network usaha mikro ini ya. Kemudian masalah DAK ini ya, yang di Jawa Tengah, saya sudah melihat kebutuhan. Jadi proses penyusunan juknis yang dibuat oleh Deputi SDM ini juga berdasarkan diskusi ya, berdasarkan masukan-masukan dari daerah. Tentu juknisnya harapannya kalau saya cek tuh udah cukup bisa memayungi ya, bisa memayungi kebutuhan daerah untuk mengadakan pelatihan berbasis teknologi informasi ini. Cukup fleksibel ya, jadi mudah-mudahan payungnya sudah cukup, nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan pelatihan yang juga sudah dilakukan oleh kami, dilakukan oleh Jawa Timur juga ternyata. Prinsipnya apakah kita bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Kita negara demokrasi Pak, boleh ya. Cuman harusnya kalau kita mau pakai yang lain asalkan lebih efisien gitu ya. Jadi kalau sudah ada katakanlah kita punya sistem informasi pembelajaran yang sudah didesain dan ini akan kita kalau misalnya mau dipakai monggo gratis ya. Kenapa kita harus membuat katakanlah aplikasi yang baru lagi gitu yang membutuhkan biaya. Jadi silakan Bapak menggunakan aplikasi yang lain ya. Kalau misalkan yang dibuat oleh kami belum memenuhi kebutuhan Bapak Ibu ya. Cuman saya menghimbau lah, menyarankan yang penting harus lebih efisien ya, lebih bagus dan lebih efisien. Jangan duplikasi ya. Kemudian untuk modul-modul pelatihan juga saya mohon kita sharing ya. Seperti Jawa Timur tadi sudah punya modul pelatihan untuk perkoperasian yang berbasis online. Nanti mohon Bu Dwi ya, aspek perkoperasian dicek, dipelajari, dan saya minta dari Kepala Dinas Jawa Timur untuk juga merelakan ya, kalau memang itu bagus bisa dipakai oleh yang lain, supaya bisa dimanfaatkan oleh semua dinas ya, termasuk oleh kami di pusat. Begitu juga modul-modul kami di pusat, silakan dipakai ya. Dan kalau Bapak Ibu ada kebutuhan modul yang memang spesifik di daerah, tidak ada anggarannya, komunikasikan ke kami supaya bisa kita buatkan modul digitalnya dan itu supaya dipakai oleh semua rekan-rekan di dinas di seluruh Indonesia. Jadi kita nanti akan kaya sekali modul pelatihan kita ya, bisa diakses oleh semua yang membutuhkan ya, dan insya Allah usaha kecil, usaha mikro kita ke depan akan semakin lebih berdaya saing karena ilmunya lebih mantap lagi ya. Kemampuan produksinya tentu akan lebih baik, kemampuan pemasarannya akan lebih baik, network-nya juga akan menjadi lebih baik ya. Untuk satuan pelatihan, apakah hari atau sesi? Saya sih menyarankannya sesi saja ya Pak ya. Kalau hari itu kalau ya mungkin karena satuan penganggaran kita ya yang pelatihan konvensional itu hari ya Pak. Tapi kalau yang untuk ini coba nanti kita akan lihat lebih tepatnya mungkin kita nggak usah lah pelatihan berhari-hari ya.
Kalau pelatihan itu ya, karena ini kan nggak perlu nginap lagi ya, jadi kita cukup nginapnya di rumah ya, sambil leha-leha, makan singkong goreng juga bisa. Jadi lebih per sesi saja. Nanti kita coba lihat Pak, satuan penganggaran kita ya, kami akan kalau memang belum terwadai, kami akan komunikasikan dengan Dirjen Anggaran supaya ke depan Bapak Ibu lebih fleksibel di dalam merancang kegiatan pelatihan. Yang lain kayaknya ini masukan saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah lah dengan kita berkoordinasi, bersinergi, tugas-tugas kita akan menjadi semakin lebih ringan dan lebih baik. Saya kembalikan ke moderator, Mas Anang. Ya, terima kasih Pak Deputi. Mungkin sebelum kita akhiri, Bung Wintor silakan untuk menambahkan, Bung. Baik Pak Anang, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, Ibu dan Bapak, bahwa tugas untuk merubah mindset teman-teman yang konvensional, UMKM, untuk menjadi lebih sustainable, untuk menjadi lebih digital, itu berada di tangan kita semuanya. Saya yakin dengan usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Deputi, Pak Arief pada hari ini, launchingnya, itu betul-betul akan bisa membantu teman-teman UKM baik di daerah di seluruh Indonesia untuk bisa naik kelas dan untuk bisa lebih baik lagi. Saya dan teman-teman komunitas internet marketer ataupun digital marketer yang juga tersebar di seluruh Indonesia, kami tentu saja siap membantu untuk membuat UMKM kita naik kelas. Itu saja Pak Anang, terima kasih. Baik, Bung Wintor. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Dinas dan hadirin, nanti kami akan undang juga Bung Wintor di sesi-sesi online kami. Tadi sudah sempat sedikit kita tayangkan poster-poster yang saat ini kita sudah siap. Jadi ada 4 skema pelatihan e-learning kita ini. Pertama memang itu adalah e-learning, video, modul, kemudian nanti dapat surat keterangan, kemudian juga ada pelatihan secara langsung, kemudian kita juga sudah siapkan di Eduka UKM itu artikel dan pembelajaran mandiri. Ini belajar ya? Belajar ya? Ya baik, mungkin di mute dulu host. Ini mohon Bapak Ibu yang mohon maaf untuk yang pertanyaan yang masih belum bisa kami catat dan tanggapi. Nanti kami sudah chat email asdep-kewirausahaan3@gmail.com. Nah, nanti kita bisa saling berkomunikasi di situ. Saya kira sekian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arief Rahman Hakim, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Bung Wintor Rahmada, penggiat UMKM. Kita nanti akan bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian, Kepala Dinas Koperasi Provinsi hadir, alhamdulillah lengkap, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ini mohon maaf juga untuk Pak Kadis dari Sulawesi Selatan juga tidak bisa kami tampung pertanyaannya Pak. Dan Bapak Ibu wartawan dan teman-teman penggiat semua, mudah-mudahan upaya niat kita bisa tetap membuat eksis UMKM. Sebelum kami tutup sebagai moderator, mungkin 1 menit kita berdoa dulu. Semoga bencana nasional ini segera berakhir dan hashtag kami, kita semua yang hadir 95 orang ini siap bersama UMKM. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Bapak Ibu, saya akhiri peluncuran e-learning ini secara resmi. Nanti mohon izin jangan ditutup dulu sekitar 2 menit. Kami akan tayangkan video mengenai yang disampaikan tadi oleh Pak Deputi. Ditakutkan tadi kenapa tidak kami taruh di tengah-tengah, ditakutkan nanti ada yang lemot dan sebagainya sehingga sinyal terganggu nanti bisa hang. Sehingga memang sengaja kami kami tayangkan setelah
closing gitu ya. Saya Anang Rahman dari unit Asdep Kewirausahaan mengucapkan terima kasih dan mohon izin untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan operator untuk menayangkan videonya. Hari ini, UKM dihadapkan dengan situasi yang berat, yang mendorong kita untuk bisa dengan cepat, tepat, dan kreatif mempertahankan apa yang selama ini telah diperjuangkan. Dengan komitmen untuk menjamin keberlangsungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia UKM di seluruh Indonesia, kami, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, meluncurkan edukukm.id. edukukm.id adalah sebuah program e-learning atau pelatihan daring yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM yang bertujuan untuk mengaktifasi program pelatihan secara online di masa pandemi COVID-19. Di dalam edukukm.id terdapat berbagai modul pelatihan dari beragam bidang usaha dengan para mentor dan tutor yang profesional dalam bidangnya. Platform ini dilengkapi dengan kuis sebagai indeks hasil pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta di tahap akhir setiap modul, sebagai syarat untuk memperoleh surat keterangan penyelesaian modul yang dapat dipergunakan untuk menerima fasilitas tambahan berikutnya. Diperuntukkan bagi para pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah atau KUKM di Indonesia dengan tujuan untuk 1. Memberikan sebuah solusi sekaligus menjadi medium pembelajaran dan pelatihan yang praktis, aplikatif, dan menyenangkan bagi pelaku KUKM. 2. Menuntun para pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah atau KUKM untuk dapat dengan cepat mengambil keputusan yang jitu. 3. Memberikan kemudahan akses terhadap berbagai sumber materi peningkatan keterampilan dan wawasan. 4. Memonitor kinerja para pelaku KUKM secara lebih mudah dan terukur. 5. Para pelaku KUKM dapat meningkatkan sumber daya manusianya di masa pandemi COVID-19 ini. 6. Para pelaku KUKM dapat bertahan, berinovasi, dan memperbaharui strategi peluang pemasaran di masa pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana caranya mengakses dan mengikuti program pelatihan ini? Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan oleh para pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah atau KUKM di Indonesia, dimulai dari tahap pertama, yaitu pendaftaran. 1. Peserta dapat membuka situs website dengan alamat edukukm.id. 2. Dilanjutkan dengan klik tombol daftar, lalu isi formulir pendaftaran secara online, mulai dari nomor NIK, nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp. Jangan lupa upload foto KTP, dan diakhiri dengan klik tombol sign up. Tahap kedua, yaitu e-learning class. Tahap e-learning class adalah di mana para peserta yang telah mendaftar melalui pengisian formulir online akan langsung mendapatkan akses untuk mengikuti pelatihan melalui video di website edukukm.id. Tahap ketiga, yaitu kuis. Tahap kuis adalah tahap di mana para peserta yang mengikuti suatu modul pelatihan secara online diwajibkan menyelesaikan modul tersebut dengan mengikuti kuis sebagai indeks keberhasilan untuk dapat memperoleh surat keterangan e-learning sebagai tanda telah menyelesaikan salah satu modul pelatihan yang dapat dipergunakan untuk mengakses fasilitas lanjutan. Tahap keempat, yaitu tahap fasilitas lanjutan. Tahap fasilitas lanjutan adalah di mana peserta yang telah memiliki surat keterangan digital dapat mengakses fasilitas pelatihan lanjutan dan fasilitas lain Kementerian Koperasi dan UKM. Itulah tahapan program e-learning dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang dapat diikuti oleh para pelaku KUKM melalui edukukm.id. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan melakukan riset untuk dapat menyajikan berbagai materi yang relevan dengan kondisi saat ini dan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan usaha. Kami percaya bahwa kekuatan teknologi dapat memberikan solusi yang berdampak nyata dalam skala besar. Siap bersama KUMKM.